Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah semuanya, mudah-mudahan kita semuanya ya selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di dalam keadaan sehat ini kita manfaatkan umur kita ini diantaranya dengan melakukan ibadah berthalabul ilmi. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu jika ingin dipandang ibadah kita syah, maka harus mempunyai ilmu. Begitu juga di dalam kita pasangan suami istri, kita berkumpul di dalam satu rumah tangga itu tidak terlepas dari hukum-hukum yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mungkin kajian-kajian ini saya dikhususkan untuk membahas bagi kajian-kajian fikih yang berhubungan tentang pertikahan, sehingga ilmu ini saya disampaikan khusus bagi pasangan suami istri. Sebelumnya, seperti biasa saya ingatkan, berbijaksanalah dan berpikir positif dengan apa yang ingin saya sampaikan. Kita niat ngaji lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Baik. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kita berumah tangga, lebih spesifiknya di dalam kita melakukan hubungan biologis antara pasangan suami dan juga istri, terkadang tuh kita mendapati di dalam ketika melakukan itu kok sekarang udah rumah tangga, udah sampai beberapa tahun, bahkan udah sampai belasan tahun, kok udah mulai agak bosen ya. Misalkan ada timbul nih pertanyaan hal seperti itu dari seorang perempuan atau dari seorang istri, kok agak bosan ya, kok gitu-gitu aja lagi ya, misalkan rutinitasnya seperti itu, sehingga ada timbul rasa kejenuhan, misalkan bagi pasangan suami dan juga pasangan bagi seorang istri. Nah, oleh karena itu di dalam kitab ini saya ingin menerangkan ada gaya baru yang mungkin bisa menjadikan inspirasi bagi pasangan suami istri agar tidak merasa jenuh ketika melakukan berhubungan seperti itu ya. Baik, saya bacakan dulu referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tasarubul malali, terkadang kebosanan merasuki ya, lil alaqatil hamimati bainaz zawjaini, di dalam melakukan hubungan biologis tentunya antara suami dan juga istri. Ba'da mururi iddati sawatin minaz zawaji, ketika setelah melakukan beberapa tahun pertikahan kita lewati ya di dalam berumah tangga tersebut, au qad yash'uru al azwaju, ataupun merasakan nih pasangan pihak istrinya ataupun pihak suaminya al jadida, pengen ada sesuatu yang baru seperti itu. Bitikraril alaqatil jinsiyati, disebabkan melakukan berulang-ulang hubungan biologis tersebut karena udah sering lakukan, akhirnya ada timbul rasa jenuh ataupun rasa bosan. Wa adami wujudi jadidi fiha, realitanya tak ada perkara yang baru gitu ya, gitu-gitu aja lagi, gitu-gitu aja lagi. Kullamarotin, setiap kali ketika pasangan suami istri mau melakukan hubungan biologis. Wadinunal islami, sedangkan di dalam agama Islam, la yamna'u, agama Islam itu tidak mencegah an-nughayira, untuk merubah wad'al jima'i, ketika pasangan suami istri itu melakukan hubungan biologis. Bisyarti ayyudkhilaz zawju al-qadibi, yang penting kita udah mencapai kepada syaratnya memasukkan maaf sekali ya, batang milik suaminya itu fisimamil halali, pada lubang yang halal. Oh, barang tentu kalau lubang yang halal siapa? Ya barang tentu itu adalah istrinya. Wa mayali, dan berikut ini wad ayatun jadidah,
posisi baru di dalam melakukan berhubungan, wa ma yata'allaqu bi'adadil jima'i, dan sesuatu yang berhubungan dengan hitungan jima, lizaujaini, bagi pasangan suami istri. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama yang berada di dalam kitab ini. Kalau kalian merasa bosan, nih coba nih ada posisi baru, kata ulama. Posisi apa sih namanya ini? Wa ala aksil wad'iyyati sabiqati, ini adalah kebalikan dari posisi sebelumnya. Jadi di halaman sebelumnya juga udah menerangkan akan suatu posisi. Ta'tamidu, yang mana berpisah, wad'iyatul qawqa'ati, yang mana posisi ini unik banget. Kata ulama posisi ini dikatakan dengan posisi kura-kura. Masya Allah. Ala raf'i zawjati saqaiha. Nah, sang istri caranya itu bisa mengangkat kedua kakinya. Li'a'la, ya udah barang tentu diangkatnya ke atas ya. Bihaisu yumkinuha, sekiranya sang istri itu bisa memungkinkan, wad'a kulli saqin, ya, pada setiap kakinya itu, ala aktafin zaujiha, di atas bahu suaminya. Bainama yanhani az-zawju, di mana seorang suami itu membungkukkan gitu ya, ala rukbataihi, bertumpu kepada kedua lututnya. Wa yaqumu bil isnadi ala dhira'aihi, kemudian sang suaminya itu bisa bersandar kepada kedua lengannya. Fi muwajahati zaujatihi, saat itu sang suami sedang menghadap kepada istrinya. Seperti itu. Nah, paham gak sih? Ini dikhawatirkannya gak paham ya, mohon maaf banget ya. Sekali lagi mohon maaf banget, bukannya saya tidak sopan ya, karena saya takut tidak paham dengan apa yang sudah saya bacakan. Jadi posisi ini adalah posisi yang mana posisi perempuan ataupun posisi seorang istrinya itu berada posisinya itu di bawah ya. Dan suami berada di posisi atas sang istrinya. Nah, kemudian kaki kedua istrinya itu bisa diangkat kedua kakinya, kemudian seorang suaminya agak sedikit membungkukkan badannya, menahan dengan kedua tangan sang suami, kemudian kedua kaki sang istrinya kita senderkan ke bahu milik suaminya, seperti itu yang dimaksudkan referensi di dalam kitab ini ya. Jadi suami membungkuk, kemudian dua kaki seorang istri disenderkan di sini. Nah, seperti itu ya caranya ya. Jadi suaminya yang di atas dan istrinya yang di bawah. Seperti itu. Litatima, tapi kalau menurut saya sih ini emang kelihatan kayak kura-kura gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak kayak kura-kura, tapi enggak tahu sih. Tetapi ini di dalam kitab ini dikatakan adalah ibarat gaya seperti kura-kura sih. Litatima amiliyatul ilaji, agar terrealisasi dengan baik proses memasukkan milik suami kepada istrinya. Walakin tetapinya alaikumal hadru, perlu hati-hati ya, perlu waspada bagi pasangan suami istri ketika melakukan hubungan ini. Li'anna hadhil wad'iyata, dikarenakan sesungguhnya posisi ini itu tusaidu, ini dapat membantu alal ilaji, kepada seorang suami, maaf banget gitu ya, untuk melakukan penetrasi seperti itu. Bisyaklin amikin, sehingga melakukan posisi ini itu bisa lebih mendalam lagi seperti itu. Mimma, dengan sesuatu, qad yusabibu, terkadang posisi yusabibul laki, terkadang posisi bagi seorang istrinya ini ba'dal alami, kalau tidak terbiasa mungkin agak sedikit nyeri seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau melakukan posisi ini bagi seorang suami yang baru pertama kali ingin melakukan posisi ini, maka oleh suami dilakukannya harus agak pelan-pelan, jangan langsung
keras begitu saja, artinya ya pelan-pelan dimasukkan, karena memang kalau posisi ini itu bisa membuat lebih dalam lagi milik suaminya. Jadi oleh karena itu, karena takut tidak nyaman istrinya, maka lakukanlah dengan posisi pelan-pelan. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ulama di dalam kitab Asrarul Jima ini nanti bisa dipraktekkan ya. Kalau misalkan belum pernah mencoba posisi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ditanya sih untuk normalnya berapa kali sih frekuensinya di dalam melakukan berhubungan. Sebetulnya sih itu tergantung umur ya, tetapi mungkin saya tidak akan terlalu menerangkan berapa kali ya untuk melakukan berhubungan. Insya Allah kapan waktu saya bahas. Cuman di dalam pembahasan ini ada dikatakan bahwa wal jadiru bidzikri, yang layak untuk disampaikan an-zawaja, bahwa di dalam suatu pernikahan yu'addu khalian, itu bisa saja dianggap gak ada nih suatu aktivitas minal jima'i bagi pasangan suami istri melakukan hubungan itu. Fi hali tamat al-amaliyatu, yang mana di dalam kondisi proses ini terjadi, aqalla, itu sedikit. Misalkan min asyarati ayyami fi sannati, misalkan dilakukan hanya 10 kali di dalam 1 tahun, maka itu dianggap seperti tidak melakukan berhubungan. Jadi kalau misalkan 10 bulan di dalam 1 tahun, berarti menitih satu bulan sekali ya, 1 bulan lebih sekali ya. Jadi ini adalah jadi kalau misalkan dilakukan sebulan sekali, ini bisa, menurut ulama bisa dikatakan ini kayak seperti tidak melakukan berhubungan, karena frekuensinya ini cukup lama seperti itu ya. Ba'da ta'arrufi, setelah kita mengenal ala adadi marratil jima'i at-tabi'iyati baina zawjaini, atas hubungan yang normal berapa kali secara alaminya, insyaallah ya kapan-kapan saya terangkan. Ilaikal awamilu, aku sajikan untukmu, allati tu'athiru, yang mempengaruhi, alal hayatil jinsiyati, kehidupan bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis tersebut. Lizaujaini, bagi pasangan suami istri ya. Nah, yang mana kita bisa terrealisasi secara normal frekuensinya tersebut, berarti yang harus pertama kita perhatikan namtul hayati, pola kehidupan kita, al-halata as-sahibatu lizaujaini, kemudian kondisi kesehatan dari suami dan juga istri, tabi'iyatul alaqati baina zaujaini. Yang ketiga itu adalah watak alamiahnya ketika pasangan suami istri melakukan berhubungan. Nah, itulah yang harus kita jaga agar kita bisa dikatakan normal frekuensi melakukan berhubungan. Ingat pola hidup kita gitu ya, kemudian pola kesehatan kita yang harus kita pikirkan, dan juga bagaimana tata cara kita melakukan berhubungan antara pasangan suami istri tersebut. Nah, mungkin intinya adalah di dalam pembahasan ini seorang ulama ingin menyampaikan posisi yang baru, mungkin barangkali ini bisa membantu ini posisi agar bagi pasangan suami istri tidak merasa jenuh karena terus berulang-ulang melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.